kabur, mereka bersembunyi. Gini Ibu, mereka gini. bersembunyi pada saat penangkapan, tapi pada saat penyaliban dengan sembunyi-sembunyi mereka menyaksikan. Salah satu contoh Yohanes, dia menyaksikan. Pertanyaan Ibu, ada berapa malaikat? Kalau Matius itu menuliskan satu malaikat yang menggolekkan, tetapi tidak menyatakan tentang jumlah bahwa hanya ada satu malaikat. Karena itu saya katakan Ibu Nora tidak jeli dalam membaca. Loh, jadi yang dua orang itu Iya. siapa? Dua orang Gimana? itu siapa? Yang dua orang itu siapa dalam Yohanes? Itulah kedua malaikat, tetapi penjelasan Matius yang menggolekkan batu seorang malaikat, tetapi tidak menyatakan bahwa hanya seorang itu saja. Coba dengan jeli membaca. Coba baca lagi. Ya, sini tidak diterangkan tentang ada Maria Lain atau tidak. Datanglah Bang, Maria Bang. Magdalena, itu penulisannya. Ya udah cuma satu. Iya, itu penulisannya, tapi Jangan pernyataan Anda dengan mengatakan, Bang beritakan. Jangan Anda pernyataan berbohong. dengan hanya Anda satu tadi tidak mengatakan, Bang, dituliskan. sebentar. Anda tadi mengatakan di sini tidak diterangkan. Di sini diterangkan, cuma Maria Magdalena. Anda bilang tadi tidak diterangkan. Saya baca Jangan lagi ya. bohong, Bang. Begitu ya, Bang. Iya. Nah, kenapa Markus Lukas tidak menuliskan bahwa dua orang malaikat itu duduk di tempat Yesus terbaring, Bang? Cara penyampaian mereka sama seperti Cara walaupun gini Bu, penyampaiannya. saya jelaskan ya, Jadi, Bang, saya jelaskan tanya Gini, dulu, Bang, ya. Ini kan Yesus kan. Interogasi terus. Kepalanya ini kita secara logika dulu ya, Bang. Tunggu dulu. Ya, berlogika lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kabur, mereka bersembunyi. Gini Ibu, mereka gini. bersembunyi pada saat penangkapan, tapi pada saat penyaliban dengan sembunyi-sembunyi mereka menyaksikan. Salah satu contoh Yohanes, dia menyaksikan. Pertanyaan Ibu, ada berapa malaikat? Kalau Matius itu menuliskan satu malaikat yang menggolekkan, tetapi tidak menyatakan tentang jumlah bahwa hanya ada satu malaikat. Karena itu saya katakan Ibu Nora tidak jeli dalam membaca. Loh, jadi yang dua orang itu Iya. siapa? Dua orang Gimana? itu siapa? Yang dua orang itu siapa dalam Yohanes? Itulah kedua malaikat, tetapi penjelasan Matius yang menggolekkan batu seorang malaikat, tetapi tidak menyatakan bahwa hanya seorang itu saja. Coba dengan jeli membaca. Coba
baca lagi. Ya, saya udah baca Iya, bolak-balik. coba, saya pengen dengar. Iya, Saya sangat dengar. jeli Coba dalam baca. membaca. Karena itu gini. Iya, Oke, saya coba baca lagi ya, baca ayat lagi. 28. Baca. Pasal 28 ayat 1, ya toh? Tatkala hari Sabat itu sudah lalu, yaitu waktu dini hari pada hari yang pertama di dalam minggu itu, datanglah Maria Magdalena dan Maria yang lain itu hendak melihat kubur itu. Maka sekonyong-konyong jadilah gempa bumi yang besar karena seorang malaikat turun dari surga serta datang menggolekkan batu itu dari kubur lalu duduk di atas. Maka dalam rupanya seperti kilat dan pakainya putih seperti salju. Maka orang itu pun menggeletar oleh sebab takut akan dia sehingga kelihatanlah seperti orang mati. Lalu malaikat itu menjawab serta berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut karena aku mengetahui bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan. Nah, sekarang itu. ada nggak bertambah oknum lagi di situ? Kan nggak ditulis. Nah, jadi Nggak ditulis, yang menggulingkan Sekarang batu kita itu, baca yang dalam menggulingkan batu Lukas. itu seorang yang menggulingkan batu itu satu malaikat atau dua? Seorang malaikat itu di dalam informasi yang Yohanes diberikan. ada berapa orang yang muncul? Baca kitab Yohanes datanya. Baca, silakan ayo baca. Yohanes atau Lukas? Di dalam Yohanes 20. Yohanes 20. Ayatnya berapa? Loh, kamu bacalah perikopnya. Kamu buka Yohanes 20 aja udah kelihatan perikopnya gimana? Ya, pada hari yang pertama di dalam minggu itu pada pagi-pagi hari ketika gelap datanglah Maria Magdalena kubur itu dilihatnya batunya. Maria Magdalena sendiri atau ada Maria-Maria lain? Sini tidak diterangkan tentang ada Maria lain atau tidak. Datanglah Maria Magdalena itu penulisannya. Ya udah cuma satu. Iya, itu penulisannya tapi pernyataan Anda mengatakan, Bang, beritakan. Jangan Anda berbohong. hanya Anda tadi tidak mengatakan, Bang, dituliskan. sebentar. Anda tadi mengatakan di sini tidak diterangkan. Di sini diterangkan cuma Maria Magdalena. Anda bilang tadi tidak diterangkan. Saya baca Jangan lagi ya. bohong lah. Saya baca lagi, Bu Nora. Saya baca lagi. Maka pada hari yang pertama di dalam minggu itu, pada pagi-pagi hari ketika gelap datanglah Maria Magdalena ke kubur itu dilihatnya. Oke, itu hanya sudah Maria digolekkan Magdalena. kubur. Sebentar, Bang. Itu hanya Maria Magdalena di dalam Matius 28. Tidak setelah ada hari Sabat hanya, lewat. Ibu. Sebentar, Bang. Sebentar. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ya kan? Nah, kalau di dalam Lukas itu tunggu dulu ya. Lukas, coba buka Lukas 23. Kita tengok siapa yang datang ke sana. Lukas 23. Coba Abang buka. Ibu, kita mau Sebentar tentang dulu. malaikat Kita dulu tengok atau dulu Maria dulu? sebentar. Malaikat belum selesai ke Maria. Sebentar. Iya, biarkan kita Maria tahu, sejelaskan ke malaikat. sebentar dulu. Nah, Itulah, kalau di terjadi. dalam sebentar dulu. Sebentar, di dalam Lukas. Sebentar dong, Bang. Kita harus tengok. Katanya harus baca jeli, ya kan? Harus baca jeli dong, iya kan? Nah, di dalam Lukas 24. Oke, kita buka Lukas 24 ya. 24, itu konteksnya tentang kebangkitan Yesus. Lukas 24 nomor 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu itu sudah terguling dari kubur, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Di sini dikatakan dua. Nah, sekarang pertanyaan saya di dalam Lukas. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka. Pertanyaan saya, di dalam Lukas banyak yang datang, perempuan-perempuan. Di dalam Yohanes cuma satu perempuan. Di dalam Matius ada beberapa orang. Kenapa berbeda juga? Saya sudah jeli membacanya loh. Jeli kali saya nih. Itulah saya katakan, Ibu kurang jeli. Kenapa? Pernyataan Maria Magdalena yang datang, kemudian dia berlari, datang panggil murid-murid yang lain. Nah, itulah yang ditulis oleh Lukas. Itu oke. Sekarang yang datang ke kubur itu di Itulah, Matius ada berapa orang? Itulah saya katakan kurang jeli dalam pernyataan. Bukan. Di dalam Matius ada berapa orang, Bang? Maksudnya berapa orang malaikat maksud? Bukan. Berapa orang yang datang ke kubur Yesus? Iya, pada awalnya kan hanya Maria.
Coba Ada baca bang apa? di dalam Matius. Abang ngawur. Dia mengatakan saya yang tidak jeli atau dia yang tidak jeli. Di dalam Matius 28, baca baik-baik. Nomor 1 itu. Yang datang, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Maria yang lain loh bang. Iya. Nah, Kan penulis sekarang di dalam, Yohanes. bang, sekarang di Saya dalam jelaskan Yohanes ada dulu. berapa Maria bang? Gini Bu, di dalam penulisan Yohanes dia menuliskan tentang tokoh utama. Karena itu Yohanes katakan kalau semuanya ditulis kitab itu tidak akan muat. Terus Matius ini Penyampaian kenapa bisa Yohanes- menulis bang? Matius kenapa bisa menulis? Iya, kan cara penyampaiannya mereka berbeda. Kan mereka mempunyai tipikal penulisan yang berbeda. Loh Matius kenapa Betul, bisa Bu. menulis? Iya, karena cara penulisannya berbeda. Kan Bukan Matius menulis caranya. dengan caranya. Kenapa Matius menulis bukan satu Maria saja? Oke, Iya. sekarang kita buka di dalam Markus 15. Pagi-pagi benar Imam nih, sebentar. Markus 15, Yesus dibangkitkan. Markus 16 ya. Oh, pantas tidak tertulis di sini. Sebentar ya, Bang. Markus 16. Setelah lewat hari Sabat, ini Markus 16, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome. Kenapa tidak ada di dalam Matius, Lukas? Kenapa? Saya sudah jelaskan, Kenapa abang Bang. mengatakan? Ibu. Kenapa abang mengatakan nanti kalau Yohanes menuliskan jadi tidak cukup kitab. Sementara hanya nama kata Salome, Maria ibu Yakobus, hanya cuma berapa 2 kata loh bang. Kenapa langsung penuh kitab Iya. itu bang? Nah, Gini Bang, ini Bu, penyampaian itu, penulisan itu orang yang berbeda, karakteristik dalam penulisan mereka berbeda, penyampaian pun mereka dari berbeda. dari Coba, empat Bang, kitab ini, jelaskan dari 4 dulu. kitab ini abang, siapa yang bisa dipercaya? Ada berapa Semuanya Maria? semua dipercaya. Tetapi Yohanes menuliskan tokoh utamanya yang dia tuliskan Maria Magdalena. Gitu penulisannya menitik beratkan bahwa ada saksi tentang kebangkitan Yesus. Markus pun menuliskan dengan teman-temannya. Sedangkan Matius menuliskan hanya dengan teman yang dia kenal, itu yang dia tuliskan. Oke. Gitu, Ibu. Jadi itu karakteristik penulisan tentang berapa orang itu mereka tidak mengatakan hanya seorang saja, hanya 2 orang saja. Tidak ada patokan hanya dalam titik jumlah, tetapi pernyataan ada saksi itu titik beratnya yang mereka sampaikan. Mereka yang menyampaikan Oke. bahwa Sekarang kebangkitan kita Yesus baca itu di ada Yohanes saksinya. 20 nomor 11 ya, Bang. Gimana, Bu? Yohanes 20 nomor 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang mereka berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kenapa Matius, Markus, Lukas tidak mencatatkan bahwa ternyata Yesus bangkit dan langsung berdiri di belakang Maria Magdalena? Tetapi di dalam Matius, Lukas, Markus mengatakan engkau akan menjumpai ia di Galilea. Tetapi Yohanes berbeda. Dan yang kedua, kenapa Maria Magdalena tidak mengenal Yesus? Apakah muka Yesus berbeda? Sudah, Bu. Karena dikatakan di sini Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Baru dia berkata, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kenapa Maria Magdalena tidak mengenal Yesus? Gini,
pada saat itu kan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu dituliskan oleh Rasul Petrus bahwa dia pergi ke dunia bawa orang mati dan dia merampas kunci alam maut dan surga. Bicara tentang Maria tidak mengenal Yesus karena kenapa? Karena kan Yesus sudah bangkit di dalam tubuh kemuliaannya. Apakah berbeda wajahnya? Berbeda. Kenapa berbeda? Kan dia sudah Tuhan. Gini Bu, pernyataan mereka tidak mengenal itu pernyataan sama seperti pada saat Daud di depan Saul. Pada saat Daud di depan Saul pada awalnya Daud itu adalah pemain musiknya. Pemain musiknya Saul. Kemudian pada kedua kalinya Daud datang kepada Saul, Saul tidak mengenali akan Daud. Artinya kenapa di situ, kenapa terjadi demikian? Bahkan ada cerita yang lain, bagaimana murid-murid turun ke Emmaus, Yesus datang dengan rupa yang lain. Kenapa? Karena dia sudah dalam rupa kemuliaan, bukan lagi dalam rupa kemanusiaan untuk menebus dosa. Karena itu pernyataan tidak dikenali, karena dia masih dalam kemuliaannya. Tetapi ada waktu tertentu dia akan menampakkan diri dengan mereka bisa mengenali dia. Tetapi pernyataan tidak dikenali karena ada kemuliaan. Dan pernyataan seperti itu bahwa tidak dikenali oleh Maria. Sekali lagi itulah pernyataan bahwa dia dalam Jadi waktu Yesus mengatakan begini, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Berarti selama Yesus masih di bumi, ketika dia setelah bangkit tidak ada yang menyentuh dia ya? Bukan seperti itu, Ibu Nara. Pada waktu itu kan kebangkitan, bagaimana dia merampas kunci alam maut. Sehingga hai maut di manakah sengatmu, hai maut di manakah kemenanganmu. Itulah Tuhan kami. Pada saat dilihat oleh Maria, Maria tidak layak untuk menyentuh dan melihat Tuhan karena dalam kemuliaan kemenangannya. Pada waktu itu karena kan bangkit. Setelah itu ada yang menyentuh dia kan? Iya, tapi kan itu dia itu setelah berapa waktu? Kan selama 40 hari dia di bumi pada waktu itu menyatakan tentang kebangkitannya. Nanti pada waktu tertentu dia akan datang kepada Thomas. Thomas, kalau engkau tidak percaya tentang kebangkitanku, sentuhlah aku. Tetapi itu sudah beberapa waktu kemudian dia sudah membawa tentang kemenangan kemuliaannya. Kunci kerajaan maut itu sudah dibawa karena dia sudah menang. Karena itu ada dalam firman kami, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Artinya maut kematian itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Kebangkitan menjadi pengikut-pengikut Kristus. Jadi kenapa Maria tidak mengenal? Aduh, karena Yesus masih dalam kemuliaannya. Sama seperti Musa. Musa pada saat bersama dengan Allah, dengan menerima hukum Taurat di Gunung Sinai, pada saat dia turun, mereka tidak mengenal, bahkan tidak bisa melihat wajah Musa. Jadi contoh-contoh tentang mereka tidak mengenal itu sudah dituliskan dalam Perjanjian Lama. Hah? Iya. Contoh-contoh hal seperti itu sudah tertulis dalam Perjanjian Lama. Itulah Ibu kurang jeli dalam membaca. Bukan. Contoh-contoh tersebut sudah tertulis dalam Perjanjian Lama. Tertulis dalam Perjanjian Lama akan ada Tuhan yang bangkit dan engkau tidak akan mengenalnya. Gitu. Saya tidak mengatakan seperti itu, tetapi saya mengatakan contoh-contoh tentang seseorang yang awalnya kenal, kemudian dalam kemuliaan itu tidak dikenali, sama seperti Daud. Pada awalnya dia adalah pemain musiknya Saul, kemudian pada akhirnya dia mengikut Saul, tidak dikenal oleh Saul. Gitu, ada cerita-cerita dalam firman Tuhan seperti itu, karena Saul pada saat itu penuh dengan kuat kuasa Roh Kudus waktu itu. Jadi ada contoh, Ibu, bukan hanya sekedar saja cerita kemudian ada begitu saja. Contoh-contoh, karena setiap hal itu digenapi oleh Yesus. Ibu mau tertawa pun, tetapi Ibu kurang jeli dalam membaca. Coba lebih jeli lagi. Apalagi yang kurang jeli saya atau ketika Bang beritakan yang membaca? Saya membaca Markus menuliskan beberapa perempuan. Matius menuliskan beberapa perempuan. Lukas menuliskan beberapa perempuan. Hanya Yohanes yang menuliskan cuma satu perempuan. Yang kurang jeli saya atau abang ya?
Saya sudah jelaskan Ibu, gaya penulisan, karakteristik penulisan Gayanya mereka. bagaimana, Bang? Gaya penulisan Yohanes, dia menuliskan hanya tokoh Maria saja, Magdalena. Kenapa dituliskan hanya tokoh Maria saja, Bang? Dia tidak menjelaskan tentang Ya, teman-teman. kenapa hanya Maria saja yang dituliskan sama Yohanes, Bang? Saya nggak tahu alasannya, tapi itulah penulisannya. Kenapa Markus menuliskan beberapa perempuan, bahkan si Salome juga ikut? Iya, itulah gaya penulisan dari Markus. Gayanya Markus bagaimana, itu siapa? Muridnya Petrus. Gayanya bagaimana, Bang? Itulah gaya penulisan, dia mau menulis dengan teman-temannya yang hadir pada Jadi waktu siapa yang itu. bisa dipercaya, Bang? Mereka semua bisa dipercaya karena mereka itu saling melengkapi. Bagaimana bisa dipercaya, Bang, kalau cuma Maria Magdalena yang datang ke Gini, saksi Yohanes saksi. Dia tahu hanya Maria Magdalena, itu dia tulis Maria Magdalena dengan teman-temannya. Udahlah dia nak tulis, tetapi dia tidak menyangkal dengan teman-temannya datang. Markus ditulis. Jadi kira-kira diberitahukan siapa yang bisa oleh- saya percaya, Bang? Semuanya bisa dipercaya. Tidak Kenapa ada Matius dusta di menuliskan dalamnya. terjadi Ibu. gempa bumi sementara Yohanes tidak menuliskan, Bang? Karena dia tidak mau menuliskannya. Oh, kenapa dia tidak mau menuliskan, Bang? Kenapa dia tidak mau menuliskan? Dia hanya menyampaikan inti pokok dari apa yang harus disampaikan. Oke. Kenapa Apa yang disampaikan Bapak Yesus Kenapa Kristus bangkit? Matius, tunggu dulu, Bang. Kenapa Matius, Markus, Lukas menuliskan bahwa batu itu diguling sementara Yohanes menuliskan batu itu sudah diambil, Bang? Ya, karena Yohanes tidak menuliskan tentang bagaimana malaikat menggulingkan batu. Oke, kenapa Yohanes itu. menuliskan dua malaikat sementara Matius cuma satu malaikat, Bang? Apa Matius lupa untuk menambahkan satu Matius malaikat? lagi, Bang? menuliskan malaikat seorang itu yang menggulingkan batu. Tapi dia tidak Ya. mengatakan hanya seorang. Oh, jadi kalau tidak mengatakan seorang berarti kita bisa membilangkan ada dua orang begitu ya, Bang? Nanti disampaikan oleh murid yang lain. Yang Murid yang lain menyampaikan ada dua orang begitu ya, Bang? Iya. Nah, kenapa Markus Lukas tidak menuliskan bahwa dua orang malaikat itu duduk di tempat Yesus terbaring, Bang? Cara penyampaian mereka sama seperti Cara walaupun gini Bu, penyampaiannya. saya jelaskan Jadi ya, begini, Bang. saya Saya jelaskan tanya dulu, Gini, Bang, ya. Ini kan Yesus kan interogasi terus. kepalanya ini kita secara logika dulu ya, Bang. Tunggu dulu. Ya, berlogika lah. Ya sebentar dulu. Ini kepalanya kan dikasih mahkota, keluar darah. Lambungnya ditikam, keluar darah. Tangannya, kakinya dipaku, keluar darah. Nah, kira-kira waktu dibalut dengan kain kafan, kan tidak dimandikan, dibalut dengan kain kafan, kain lenan. Itu waktu Datanya, mereka Ibu, datanya saya. sebentar Data, dulu, waktu data. bangkit, sebentar dulu, waktu bangkit itu kain lenannya tidak ada darah-darah ya, Bang? Saya enggak ada keterangan datanya gimana. Oh, nggak ada datanya ya, nggak ada datanya. Saya Nah, hanya menjelaskan sesuai dengan apa yang Tunggu tertulis. dulu, Bang. Saudara. Tunggu dulu, Bang. Tunggu Sabar, dulu, Bang. Saudara. Saya hanya Tunggu dulu, menjelaskan Bang. sesuai dengan Sebentar, apa yang sebentar dulu. tertulis. Lukas ini dia seorang tabib ya kan, Bang? Ya. Nah, pada waktu Yesus bangkit, kan katanya dicocol nih sama Thomas, ya kan? Tidak. Loh, kan Thomas kan nggak percaya, makanya dia Iya. masukkan jarimu, makanya dimasukkan jarinya Tetapi berlubang kan, Bang? Thomas tidak melakukannya. Coba Ibu baca datanya. Mana Thomas datanya? melakukannya, Bang. Coba baca Makanya dia datanya. percaya. Ini berarti Datanya. Abang, oh. Datanya. Oke, nih kan, nih sebentar ya. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Iya. Didimus tidak diam dulu. Tidak Ya, ada ayatnya bilang dong Diam Bu ayatnya. dulu. Saya baca. Saya juga mau baca Bu. Berarti dia tidak hafal. Itu kan setelah Yesus menampakkan diri di dalam Yohanes. Iya 20. baca. Bilang dong ayatnya. Janganlah gitu. Loh, dari mulai 24 Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Masa dia nggak tahu sih Bible-nya? Diam dulu Oh, makanya. ya, udah. Makanya diam dulu saya bacakan. Katanya Thomas Oke, tidak ada di situ. silakan. Kan tadi Abang Sabarlah, pernyataan Ibu. Abang. Janganlah. Diam dulu. Bikin Aduh, takut ini saya. manusia atau apa sih? Sabarlah. Abang Sudah, kan tadi jelaskan mengatakan, aja. Abang tadi mengatakan kalau Thomas kan tidak mencucukkan Sabar, tangannya. Ibu. Kita menjelaskan iman. Jadi tolong Makanya dengan Abang diam kesabaran. dulu karena Abang tadi mengatakan bahwa Thomas tidak mencucukkan tangannya, betul? Ya. Ya, makanya saya bacakan. Baca Sabar dong. aja, Ini baca yang aja, mana? tapi nggak usah lah emosi. Ya. Nah, dah. Tetapi Ya. Thomas seorang dari Astagfirullah. Bang,
Coba abang kayak begini deh sama pendeta abang. Atau Iya, saya saya kayak katakan begini. iya, kan ibu kan bertanya. Iya, Makanya silakan. diam dulu bang. Saya Oke, membaca oke, saya mut. kitab kamu. Kalau ibu gembala lagi membacakan, diam dulu. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dari dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terbuka, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun mereka percaya. Dicucukkan si Thomas tangannya ke dalam. Baca baik-baik, karena itu saya bilang. Oke, Ibu berarti gembala, waktu film tolonglah Yesus dengan yang waktu, jeli membaca kitab aduh, kami. bang, dengar dulu. Berarti film Yesus waktu Thomas mencucukkan itu tidak benar ya? Bohong ya? Tidak mencucukkan. Oh, berarti tidak benar ya? Oh, tidak benar. Berarti nipu ya? Bacalah dengan jeli. Berarti Thomas tidak mencucukkan. Baca dengan jeli. Kalau dalam ayat itu tidak mencucukkan, baca dengan jeli. Mana di Dia situ langsung- katanya tidak mencucukkan? Coba tunjukkan. Itu ayat 28. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Terus apa yang dilakukan Thomas? Ya Thomas kan menaruh dia punya tangan. Tidak, nak dituliskan dia menaruh tangannya. Dia langsung tersungkur, dia kata, ya, maka sahut Thomas sambil berkata kepadanya, ya Allah, ya Tuhanku. Dia langsung dia langsung sadar tanpa dia harus mencucukkan tangannya. Tetapi kata Yesus, kalau engkau tidak percaya, Kan katanya Thomas, aku cucuklah. tidak akan percaya kalau tidak kucucukkan. Iya, Makanya betul. dia cucukkan, dia di situ kaget. Tapi pernyataan dicucukkan itu tidak ada, Ibu. Janganlah tambah-tambah kitab kami. Kalau begitu, kenapa Matius menuliskan cuma satu malaikat? Balik lagi situ, balik Lah lagi iyalah, sudah dijelaskan. kontrasepsi. Gini aja, Ibu Nora. Kontradiksi. Ya, Ibu Nora aja yang menang, saya yang kalah. Gimana? Nggak usah menang dengan kalah. Ya, untuk memang ibu-ibu baik, memang Bible kamu tuh kontradiksi, kawan, bro. Buktinya Bukan aja. Nanti kita lari kontradiksi. juga ya. Kenapa saya Saling tidak mau percaya? melengkapi. Kenapa saya tidak mau percaya Sabarlah. kisah para rasul? Karena penulisan dari wartawan, termasuk dari si Paulus yang menipu di dalam kisah para rasul itu berbeda. Nanti kita mau ini sekarang temanya apa, kita membahas tentang perbedaan, kontradiksi. Biar saya tunjukkan semua data-data yang kontradiksi nih. Apa-apa, tapi begini Bu, untuk menunjukkannya, tolong Ibu tarik nafas dan sabar Bu. Janganlah emosi-emosian. Bukan, karena saya kalau lagi mau kebenaran itu dengan senyum, dengan sabar, santun. Oh, kamu Gitu. suka ngomong gitu yang saya gak suka, gitu loh. Jangan Enggak memotong. loh, saya Kamu hanya pernah mau nggak? bilang, iya, langsung. Waktu pendeta kamu menjelaskan kayak gitu, kamu pernah memotong nggak? Pernah kami bilang, amin, haleluya, amin. Gitu. Kalau Ibu kan saya, oh ya. Itu artinya menjawab. Masalahnya saya mengucap ya, langsung. Aduh gimana, sabarlah. Apalagi yang mau ditanya? Mumpung saya masih pagi, masih siap untuk jawab. Iya, kenapa Bible kamu tuh kontradiksi? Pernyataan Paulus, pernyataan Udah dari wartawan panjang si lebar. Lukas, kitab wartawan. Ya, sudah panjang lebar saya jelaskan Ibu Nora. Ibu Nora sudah Oke, panjang lebar kita saya lari ya. jelaskan. Gini. Kita lari ke kontradiksi Oh, dulu ya. itulah kesempatan Ini saya yang menjelaskan. oke. Ibu bertanya. Kenapa di dalam kisah Berilah para rasul penjelasan. 9, kisah para rasul 22 dengan kisah para rasul 26, pernyataan Paulus tentang bertemu dengan Yesus katanya berbeda. Ayo. Gini Bu, penjelasan dari kitab kami kan pakai akal. Gini, pada saat penulisan ini, maka selalu dengan tokoh yang menyaksikan, saksi yang menyaksikan. Saksi siapa yang menyaksikan, yang mengatakan Paulus bertemu dengan Yesus? Pada masa itu,
Murid-murid itu masih ada semua, masih ada. Saya bertanya, jangan kamu, makanya saya bilang jangan kau Tuh, bohong. menjelaskan yang Di satu dalam belum kisah para selesai. rasul 9, kau bilang murid-muridnya, di dalam kisah para rasul 9, kisah para rasul 22, dengan kisah di dalam 26, yang bersama-sama dengan Paulus tidak ada bersaksi, hanya Paulus doang. Dia bersaksi di depan Raja Agripa. Berbeda. Di dalam kisah para rasul 20, di dalam kisah para rasul 9, kisah 22 dengan kisah 26, kisah 9 dengan 22, katanya kami semua rebah ke tanah. Tetapi di dalam kisah di dalam kisah 26 hanya yang rebah ke tanah hanya Paulus. Tetapi Datanya di 26 mana? Datanya. Oke, coba kamu buka kisah para rasul 9. Kita kontradiksi dulu ya. Dua Kristus ini sebentar. Kisah 9 nomor 3. Dalam Ayatnya. perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Ia berarti cuman si Sululus. Oke. Kita buka kisah para rasul 22. Kisah para rasul 22. Nah, kisah para rasul 22. Dan aku telah mulai dari 5. Tentang hal itu yang baik imam besar maupun majelis tua dapat memberi kesaksian dari mereka. Aku telah membawa surat-surat. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancar cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah. Rebalah aku, dia yang rebah. Nah, kita lihat kisah para rasul 26. Yang rebah ke tanah ini siapa? Ini kesaksian dia juga kan? Di dalam kisah para rasul 26 nomor 13, baca. Kisah 26 nomor 13. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah-tengah jalan itu cahaya lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah. Kami semua. Nah, di dalam kisah 9 dengan 22, dia mengatakan bahwa dia buta dan bertemu Ananias. Ingat, dia buta dan bertemu dengan Ananias. Tetapi di dalam Kis 26, dia tidak mengatakan dia buta dan bertemu Ananias. Tunjukkan sama saya di dalam Kis 26, dia buta dan bertemu dengan Ananias. Silakan. Ya. Jadi yang Ibu Nora baca tadi di dalam kisah Rasul 9 itu tentang peristiwa yang terjadi. Ya toh? Di dalam kisah Rasul 22 itu kesaksiannya di hadapan kalau nggak salah itu 22 di depan imam. Ya toh? Kesaksiannya di depan imam. Dia menyaksikan, menceritakan tentang hal yang terjadi. Itu yang dia ketahui, itulah yang dia katakan. Di dalam Kis 26 orang yang bersama dengan dia. Di dalam kisah 26, ya, di dalam kisah Rasul 26 ternyata diketahui bukan hanya dia yang berubah, tetapi dengan teman-temannya. Tetapi di dalam cerita dalam kisah Rasul 22 dan kisah Rasul 9, dia hanya mengetahui dia yang berubah. Kurang jujur apa kitab kami dalam menyampaikan, Ibu? nah, di dalam Kis 9 dengan 22, dia mengatakan dia buta. Dia bertemu Ananias. Kenapa Kis 26 dia tidak mengatakan dia buta dengan bertemu Ananias? Karena itu sudah diketahui di dalam 22:6 sudah diketahui oleh mereka. Tapi dia tidak menyembunyikan. Senang ya ketawa. Aduh, oke. Siapa saksi yang membenarkan dia yang bersama-sama dengan dia waktu perjalanan ke Damsyik? Satu aja. Siapa? Dia dengan kawan-kawannya katanya. Dia Ananias dengan teman lah. perjalanannya. Siapa? Satu saja. Ananias. Di mana Ananias? Di mana Ananias bersama-sama dengan dia? Dia datang kepada Ananias. Iya, tetapi Dia datang sebelum kepada Ananias. Teman-teman seperjalanan dengan si Paulus bukan Ananias. Di mana? Coba tunjukkan. Tunjukkan teman seperjalanannya itu adalah Ananias. Tunjukkan sama saya. Di mana? Coba tarik nafas dulu, Bu. Tarik nafas saja dulu. Nah, di mana dulu? Jangan suruh saya tarik nafas. santai. Kamu yang harus tarik nafas. Kamu menipu saya.
Di mana teman seperjalanan Saya akan jelaskan, tenang, saya tenang loh dalam Di mana menjelaskannya. teman Saya tenang. seperjalanan Paulus itu adalah Ananias. Nah, gini, saya ceritakan ya. Jangan Misalnya ceritakan, gini. dibacakan. Saya nggak butuh cerita, saya butuh bacaan. Dibacakan. Oke, kita baca ceritanya. Di dalam Kisah Rasul 9. Oke. Bacakan Jadi sama saya. sebelum hal Nah, bacakan, itu, bacakan. No. Bacakan sama saya. ya, Hmm. maka Saul yang sedang menyimpulkan ugut dan bunuhannya ke atas murid-murid Tuhan itu sudah pergi kepada imam besar, meminta kepada beberapa pucuk surat kuasa hendak membawa ke rumah sembahyang di negeri Damsyik supaya jika dijumpai Nah, orang langsung aja setelah dia katanya dibacain ayat berapa? Dah, kau baca aja lah. Ya, ayat 3 aja. Sedang ia berjalan dekat dengan Damsyik, tiba-tiba memancarlah suatu cahaya dari langit sekeliling dia. Maka berbalik ia ke tanah, lalu dengarnya suatu suara yang mengatakan kepadanya, Saul, Saul, apakah sebab engkau aniayakan aku? Maka sahutnya, siapakah engkau ya Tuhan? Maka ia pun bersabda, akulah Yesus yang engkau aniayakan. Bangkit dan masuklah ke dalam negeri, di sana akan dikatakan kepadamu barang yang wajib engkau perbuat. Maka orang yang berjalan bersama-sama dengan dia itu berdiri tercengang mendengar suara itu, tapi tidak. Maka Saul pun bangkit daripada rebahnya, dan apabila matanya terbuka satupun dia dari lalu memimpin orang tangannya dibawa masuk ke dalam, dipimpin orang tangannya, itulah saksinya. Tetapi tidak dituliskan siapa namanya, dipimpin orang loh, itu ada saksinya. Iya, udah teruskan. Kata kamu kan teman seperjalanannya adalah Ananias. Mana? Pertama, satu, itu saksinya, tidak tuliskan namanya. Kedua, maka pada hari itu dia berpenglihatan dan tiada ia makan atau minum. Maka di Damsyik ada seorang murid bernama Ananias. Nah, Maka mana sabda teman Tuhan, seperjalanannya? Yang Iya. kau katakan adalah teman seperjalanan dia adalah bernama Ananias. Ternyata tidak. Saya Ketika tidak dia sudah, dengarkan saya. Kau yang dengarkan saya. Ketika dia Oke, udah sampai ke silakan. Damsyik, baru dia di situ bertemu Ananias. Kau yang tadi mengatakan bahwa teman seperjalanan dia adalah si Ananias. Mana? Gini, ibu bertanya, siapa saksi yang menyaksikan tentang Saul? Dan saya katakan saksi yang menyaksikan Saul itu, saya ingat ya, Ananias saya katakan. Tetapi saya tidak bilang kepada Ibu Nora. Ibu Nora itu membelokkan pernyataan saya, mengatakan bahwa Ananias berjalan bersama-sama dengan Saul. Saya tidak pernah mengatakan, saya tidak mengatakan Saul berjalan bersama dengan Ananias. Kau diam. Pertanyaan saya, siapa saksi yang menjadi siapa teman seperjalanan Paulus yang menjadi saksi yang membenarkan pernyataan Paulus? Teman seperjalanan Paulus, kau yang mengatakan Ananias. Makanya saya minta kau baca lagi. Ternyata sampai ke Damsyik baru dia bertemu dengan Ananias. Siapa yang menjadi saksi teman seperjalanan? Karena dikatakan di dalam Kis 9 dengan Kis 22 katanya hanya si Saulus yang rebah ke tanah. Tetapi Kis 26 semua rebah ke tanah. Siapa teman seperjalanan Paulus yang menjadi saksi yang untuk membenarkan pernyataan? Itu pertanyaan saya. Kau mengatakan si Ananias. Makanya saya tidak terima. Saya minta kau baca lagi di dalam Kis 9. Ternyata di dalam Kis 9 tidak disebutkan nama-nama teman seperjalanan. Tetapi ketika si Saulus sudah nyampe di Damsyik, baru dia bertemu dengan salah satu murid Yesus yang bernama Ananias. Kau jangan tipu-tipu sama saya di sini. Ibu bertanya, siapa yang menyaksikan? Tetapi Ibu nak Saya bertanya siapa teman seperjalanan? Siapa teman seperjalanan? Bagus sekarang Siapa? dikatakan teman seperjalanan, tapi tadi Ibu hanya mengatakan siapa saksi yang menyaksikan Paulus. Oke, sekarang apakah Ananias melihat bahwa si Paulus bertemu dengan Yesus? Apakah Ananias melihat? Jawab dulu. Ananias melihat? Ibu bilang pakai Ananias melihat, tidak, jawab dulu. Tidak melihat. Nah, berarti dia tidak bisa dijadikan saksi. Oke, saya terima. Dia tidak bisa dijadikan saksi. Bagaimana mungkin orang yang tidak melihat dia dijadikan saksi? Sementara saya minta lagi tadi satu. Sebutkan nama sama saya di dalam Kis 26 bahwa dia mengatakan dia buta dan bertemu dengan Ananias. Secara logika itu tidak Gak logika bang, kamu gak ada logika. Tetapi bacakan sama saya. Data. Bantuan yang kita baca. Saya minta data, Bang. Itu sudah dinyatakan kepada Ananias sebelumnya. Bang, saya minta kamu baca di dalam Kis 26
Janganlah seperti itu. Bang, Saya mau menjawab minta. semuanya, tapi pemberian opini belum dijawab. Udah jangan. Bukan, saya Gimana, minta. Kan takut? kamu sudah katakan bahwa Ananias Takut, tidak Bang. jadi saksi. Aduh. Nah, saya minta data di mana di Kis 26 dia bertemu Ananias dan dia buta. Itu Gini, saksian Paulus loh. kesaksian Paulus di dalam Kisah para Rasul 26 itu perjalanan yang sudah lama. Dia sudah saksikan kesaksiannya kepada orang-orang di Yerusalem. Dia sudah saksikan perjalanan pelayanannya. Bahkan sudah diketahui oleh khalayak umum tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan Saya Rasul minta Paulus. di Karena mana itu tertulis, Bang, pahami pertanyaan saya. Nanti kau plesetkan lagi kayak tadi. Pertanyaan saya, di dalam Kis 26 dia bersaksi di depan Raja Agripa, dia itu buta dan bertemu dengan Ananias. ayat berapa tadi? Kis 26. Ayatnya berapa? Kis 26 mulai dari nomor 13 lah kamu baca. Biar kamu Maka tahu. pada tengah hari ya Tuanku, pati tampak di jalan itu suatu cahaya dari langit yang terlebih terang cahayanya daripada matahari bersinar-sinar sekeliling Patik dan segala orang yang berjalan bersama-sama Patik itu. Tatkala Patik sekalian sudah rebah ke tanah, Patik dengar suatu suara mengatakan kepada Patik dengan bahasa Ibrani, Saul, apakah sebab engkau aniayakan aku sekarang bagi menendang kosa? Maka kata Patik, siapakah engkau ya Tuhan? Maka Tuhan itu, akulah Yesus yang engkau aniayakan. Tetapi bangkit dan berdiri, tegakkanlah engkau, karena inilah sebabnya aku mau kelihatan kepada engkau, hendak menetapkan engkau menjadi rasul dan saksi, baik dari segala perihal yang sudah engkau tampak, baik daripada hal yang di dalamnya aku akan dinyatakan kepada engkau kelak, sambil melepaskan engkau daripada kaum itu dan daripada orang kafir yang aku ini suruhkan engkau pergi. Maka akan mencelikan mata mereka itu supaya mereka itu berpaling daripada gelap kepada terang dan daripada kuasa iblis kepada Allah, dan supaya mereka itu beroleh keampunan dosa dan bahagian bersama-sama dengan segala orang yang dikuduskan itu oleh sebab iman kepadaku. Itulah sebabnya ya Tuanku Baginda Agripa, tiada Patrik ingkar daripada menurut penglihatan yang dari surga itu. Sampai ayat berapa, Bu? Sudah panjang saya baca ini, tidak ada. Sampai ayat berapa, Ibu? Saya Pertanyaan Ibu tidak ada di ayat ini. Loh, saya Ibu justru ngarang bertanya. udah. Saya bertanya sama Abang, di dalam Kis 26, kenapa tidak disebutkan nama Ananias dan di situ dia buta? Saya kan bertanya. Makanya disuruh Astaga, pengarangan, astaga, capek saya baca-baca. Saya kan bertanya. Pertanyaan begini. Makanya simak pertanyaan saya. Simak. Di mana dituliskan di dalam Kis 26 kesaksian si Paulus di depan Raja Agripa, dia bertemu Ananias dan dia dalam keadaan buta. Di mana? Dia nggak ceritakan di bertemu dengan Ananias kepada Agripa. Kenapa di dalam Kis 9 dengan 22 dia ceritakan? Itu tentang kisah yang terjadi kepada imam besar, dia ceritakan. Berbeda Setiap hal yang kepada Raja Agripa. diceritakan itu Berbeda. apanya yang beda? Gini, Bu. Loh, beda. Pada saat kita menyampaikan sesuatu, Ya. kemudian saya tidak menyebutkan Ya. namanya, apakah itu saya berdusta? Tentu tidak. Tidak ada dusta di dalamnya. Tetapi penyampaian itu isinya, makna yang dia sampaikan itu benar. Itu yang paling pokok, bahwa apa yang dia sampaikan benar, terjadi demikian. Saya dengar. Apa yang berbeda katamu? Kis 9 nomor 3 itu dikatakan dia yang rebah. Kis 22 nomor 9 itu dia katakan katanya dia yang rebah. Di dalam Kis 26 yang rebah itu semua. Ya, gini. Saya sudah terangkan kepada Ibu. Gini. Terus, diam dulu. Terus Kis 9 dengan 22 dia katakan dia buta dan bertemu dengan Ananias. Kenapa di dalam Kis 26 dia tidak mengatakan dia buta? Tidak ada dusta di situ. Masa abang Ibu. capek sih baca Bible sendiri? Saya sudah membaca semuanya.
Tetapi tentang hal cara berpikir Ibu Nora tentang pernyataan ini, itu memang tertulis seperti itu. Tapi dalam penyampaian itu kebenaran itu dinyatakan. Ada kebenaran dinyatakan, tidak ada yang disembunyikan. Karena tentang keadaan panggilan atau Rasul Paulus sudah jangan-jangan gaya penulisannya berbeda nih. Gaya penulisannya berbeda. Bukan, itu nggak berbeda. Nggak berbeda lagi. Aduh. Aduh, jadi nggak berbeda ya, nggak berbeda ya. Gini, Bu, saya sudah jelaskan, saya jelaskan ya. Ya jelaskanlah. Lakukan kesimpulan di sini, Bang, lakukan. Ya, gini. Ya. Pernyataan dalam Kisah Rasul 26 kepada Baginda Agripa, itu pernyataannya itu benar apa yang dia katakan. Bahwa yang merebah ke tanah ini tidak menuliskan dia tentang semua atau cuma satu orang, si Saulus doang. Apanya? Yang rebah ke tanah, iya. Ya, setelah dia mengetahui ternyata bukan hanya dia, semua itu kan kejadiannya setelah beberapa waktu. Dia sadarnya kapan? Ternyata yang rebah semua. Tentulah dikatakan oleh teman-temannya. Siapa temannya yang mengatakan itu, Bang? Siapa teman yang mengatakan? Namanya siapa? Gini, Bu, penyampaian dalam kitab kami menyampaikan tentang kebenaran, bukan menyampaikan tentang orangnya siapa. Jadi tidak dituliskan tentang nama. Mungkin Jono mungkin namanya. Tertulis di mana itu, Bang, yang Anda barusan katakan itu? Tertulis di mana? Ini yang kita baca. Ternyata kamu mengatakan ternyata semuanya itu baru rebah. Itu tertulis di mana? Ini yang kita baca di Kisah Rasul 26 yang Ibu baca tadi. Nah, di dalam Kisah 9 dengan 22 kenapa tidak dikasih tahu ternyata semua karena itu kejadian yang dia nyatakan tentang dianya. Oke, Kisah Para Rasul ini berapa yang menulis? 1. Lukas lah. Lukas. Kok Lukas di dalam Kisah 9 dengan Kisah 22 dengan 26 kok berbeda, Bang? Bukan berbeda, tetapi penyampaian Lukas, tenang Bu, dengar dulu lah, Ibu ketawa, Ibu nggak dengar saya. Penyampaian Lukas, Bang, di dalam tunggu, saya jelaskan pertanyaan Ibu, saya mau jelaskan pertanyaan Ibu dulu. Di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya terima. Ini karena 4 oknum. Iya. Nah, tapi di dalam Kis, ini cuma 1 oknum yang bernama Lukas. Betul, saya jelaskan. Di 3 pasal ini berbeda, Bang. Tapi cuma 1 oknum yang menulis. Gini, Bang, kejujuran dalam Bible. Sabarlah, saya jelaskan, sabar. Tapi senang loh, ibu ketawa-ketawa tidak tegang. Ini saya jelaskan ya. Saya bingung begini, Bang. Begini, Bang. Saya membuat saya membuat satu buku. Saya membuat satu buku masakan. Saya membuat satu buku masakan yang menuliskan tentang bagaimana cara membuat bolu. Nah, di dalam halaman 9 ini berbeda. Di dalam halaman 22 ini berbeda. Di dalam halaman 26 itu lebih berbeda. Nah, nanti yang membaca buku saya ini bingung. Ini sebenarnya cara membuat kue bolu ini sebenarnya berapa telur? 5 telur, 7 telur atau 10 telur? Padahal yang menulis cuma saya loh, Bang. Bisa saya jelaskan? Wah, jelaskan, Bang. Nah, Ibu Nora memakai analogi tentang buku masakan itu tidak tepat. Kenapa? Karena ini bicara tentang rangkaian kejadian yang terjadi. Rangkaian kejadian penulisan di dalam Kisah Rasul 9 itu bicara tentang panggilan. Karena itu diceritakan tentang panggilan dia sebagai Saul yang menjadi Paulus. Di dalam Kisah Rasul 22 itu bicara tentang bagaimana dia menceritakan kepada imam besar. Pada waktu itu diceritakan kejadiannya seperti itu yang diceritakan. Di hadapan Agripa dia menyampaikan seperti itu. Jadi itu bukan bicara tentang suatu hal yang memang seperti seperti masak kue yang harus seperti itu bumbunya, tetapi ini bicara tentang kejadian yang terjadi. Ini di dalam Kisah 9, 22 dengan 26 ini kejadiannya. Sebentar tunggu. Ya, jangan panjang. Tunggu selesai saya jelaskan. Saya tidak suka panjang. Selesaikan dulu dong. Ibu kan panjang lebar. Saya jelaskan. Jadi kejadian yang terjadi itulah yang ditulis oleh Lukas. Pernyataan yang dinyatakan itulah yang ditulis oleh Lukas. Sehingga pada saat Ibu Nora membaca itu seolah-olah Ibu Nora bingung karena tidak jeli dalam membaca. Tetapi yang saya mau katakan itulah kejujuran kitab kan.
Pada saat dikatakan demikian, ditulis demikian. Pada saat kejadian seperti itu, ditulislah seperti itu. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dirubah. Oke, Itulah sekarang iman kami. Kis 9, Kis 22 dengan Kis 26, apakah itu sama-sama menceritakan pertobatan si Saulus? Ya, Pertobatan si Saulus diceritakan oleh satu oknum yang bernama Lukas, betul? betul. Nah, kenapa berbeda-beda? Udah panjang lebar saya jelaskan, Ibu nggak ngerti Kenapa juga. berbeda-beda? Enggak, begini loh. Ini menceritakan bagaimana perjalanan Saulus bertobat waktu dia mau pergi ke Damsyik. Betul kan? Yang menceritakan ini adalah satu oknum yang bernama Lukas. Ya, Tapi di dalam 3 pasal, kenapa yang satu oknum ini menceritakan dengan berbeda versi? Itu maksud saya. Karena ini mau di depan Agripa, mau di depan imam-imam, mau di depan si Borjut, mau di depan siapapun, tapi satu oknum ini menceritakan bahwa si Saulus perjalanan pertobatannya seperti ini, katanya. Tapi yang seperti ini di dalam 3 pasal berbeda-beda. Itu maksud saya. Karena ketika Anda di dalam pengadilan, dia bersaksi di depan beberapa orang, tetapi poin dari situ adalah perjalanan pertobatan. Tetapi kenapa satu oknum ini saja yang menceritakan dengan berbeda, kecuali yang menceritakan ini lebih dari satu oknum, entah 2, entah 3, mungkin berbeda, akan diterima karena setiap saksi-saksi ini akan berbeda-beda. Tetapi ini cuma satu. Kenapa berbeda? saya jawab ya. Ya, di dalam kesimpulan penjelasan itu tidak berbeda, ceritanya sama. Kesimpulan penjelasan cerita yang terjadi tidak ada yang dirubah. Tetapi tentang hal penyampaian itu ditulis oleh Lukas. Penyampaiannya seperti demikian. Maka Lukas menuliskan penyampaian di dalam KPR 9 bahwa inilah cerita panggilan Paulus. Dituliskan demikian panggilan. Di hadapan imam besar, pada saat Paulus menceritakan, hanya seperti itulah yang dapat dikatakan oleh Paulus. Kenapa Itulah si yang Lukas diketahui tidak dan itu yang menceritakan? diceritakan. Kenapa Lukas tidak memberitahukan bahwa dia bertobat, dia mengalami kebutaan 3 hari di dalam Kis 26? Kalau dia tambah, itu berarti dia sudah tambah tentang kesaksian. Kesaksian Loh, yang tapi di dia dalam lihat. Kis 9 dengan Kis 22, dia menuliskan si Saulus dalam keadaan buta. Iya, karena kejadiannya seperti itu yang buta. Nah, kenapa di dalam Kis 26 tidak dituliskan seperti itu? 26 ya, tunggu saya baca. Baca lagi, nanti kau capek loh, Dek. Kau nanti capek sepanjang Ya, itu katanya 18 kau ini baca. bukunya, 26 ya. Yes. Akan mencelikan mata mereka itu. Kalau mencelikan artinya apa? Awalnya dia Mata buta. mereka atau mata si Saulus? Mata mereka itu, mata Saulus. Yang loh, mereka itu merujuk kepada jamak atau tunggal? Mereka itu merujuk kepada beberapa orang atau cuma satu orang? Gini saya baca aja ayatnya, baca ulang ya. Saya kasih. Baca. Sulit sekali mau kasih mengerti orang kayak gini, memang sulit memang. Bukan sulit sekali, kamu yang tidak paham, tapi kamu mencoba untuk memahami kebodohan kamu sama saya, gitu loh. Justru karena saya paham, saya menjelaskan. Ya, jelaskan Itulah. kata mereka itu merujuk kepada banyak Oke, atau gini. cuma satu. Kembali kepada kata mereka itu. Ayat 13, maka tengah hari ya Tuanku, Patik nampak di jalan itu suatu cahaya dari langit yang terlebih terang cahaya daripada matahari bersinar-sinar sekeliling Patik dan segala orang yang berjalan bersama Patik. Betul toh kejadiannya sesuai dengan kisah 9 dan kisah 22. Ada cahaya, betul yang toh? Tidak ada yang satu disimpan. orang atau banyak? Ya. Yang Kan lempar ini ke sudah tanah. kejadiannya ayat 26 itu kejadiannya setelah selama itu diketahuilah ternyata dengan teman-teman yang lain. Ternyata, berarti Iya. berarti Lukas menuliskan kesaksian si Saulus yang 9 dengan 22 ini ternyata salah gitu ya?
Bukan salah. Oh, nggak salah. Itu yang Jadi diketahui yang oleh benar yang mana? Paulus. Iya, yang Aduh. benar yang mana? Gini, Yang benar Bu. yang rebah semua ke tanah atau Ya. cuma Saulus saja yang rebah? Ini bukan satu penulisan dalam sehari. Saya Jadi, bertanya. Ya, Iya, ya, saya mau oke, jelaskan. bukan satu Saya- penulisan, ini oke, yang penulisan penulis bukan hanya berapa dalam orang? sehari. Yang Tetapi menulis ini berapa adalah orang? rangkaian sejarah cerita yang terjadi. Iya, yang menulis berapa Ya, toh? orang? Yang menulis berapa orang, Bang? Lukas tahu menuliskan, dia mengikuti Satu. Paulus dan dia Nah, menuliskan dalam semua Kisah hal yang 9, terjadi. Di dalam, iya, biar kita dapat poinnya. Di dalam Kisah 9 dengan 22, yang rebah ke tanah cuma Saulus. Kenapa di dalam Kisah 26 nomor 13 yang rebah semuanya? Saulus menyaksikan tentang dirinya di dalam kisah 9 dan kisah 22. Itu disaksikan tentang dirinya. Di hadapan Agripa, dia menyaksikan bukan hanya tentang dirinya, tetapi dengan teman-temannya. Ternyata teman-temannya juga seperti dan dia jelaskan. Nah, ini yang menuliskan siapa? Lukas Nah. menuliskan sesuai dengan kejadian yang Oh, terjadi. jadi waktu dia ngomong sama si Lukas, dia bilang begini. Di dalam Kisah 9, aku yang rebah Lukas. Di dalam Bukan Kisah dia 22, ngomong, aku yang tapi rebah. Lukas menyaksikan. Nah, tapi Kalau di Lukas dalam mengikuti, Kisah 2, Bu. sebentar Bang, jangan dipotong. Di dalam Kisah 26, oh Lukas, ternyata salah. Kenapa? Ternyata yang rebah itu kami semua. Begitu kira-kira ya. Seperti itu. Bukan seperti Oh, itu, bukan Ibu. juga. Saya jelaskan, Ya, karena itu benar. tolonglah, janganlah ibu yang menjelaskan, jangan potong kalau saya menjelaskan. Saya tidak Gini. menjelaskan. Saya bertanya. Gini saya jelaskan, ya tolonglah, jangan dipotong pada saat saya menjelaskan. Kejadian di dalam kisah 9 itu panggilan kepada Rasul Paulus. Di dalam kisah pasal yang ke-22 itu penjelasannya tentang dirinya kepada imam besar pada masa itu. Ini penjelasan Dalam- tentang pertobatan atau tidak? Tentang pertobatan. Oke, Jadi dia di dalam menyaksikan Kisah tentang 26 dirinya tentang sendiri apa? yang disaksikan. Ya, Kis 26 tentang apa? Jadi katakan tolong jangan dipotong, selalu dipotong. Oke. Pada saat saya potong pembicaraan, minum dulu. Ya. Duh. Jadi gini, penulisan Lukas itu saksi mata yang menyaksikan tentang Paulus. Dituliskan karena dia adalah tabib. Pada saat penulisan ini dia tulis sesuai dengan apa yang terjadi, bukan apa yang diceritakan. Siapa yang menulis ini yang terjadi ini? Jadi yang terjadi di dalam ayat pasal yang ke-9 itulah yang diceritakan pertobatan Paulus, seperti itu ceritanya. Yang menceritakan siapa? Kemudian dia melihat Menceritakan siapa? Paulus. Kemudian Oke. dia melihat ini di dalam ayat yang lain dikatakan Lukas ikut bersama Paulus. Lukas ikut bersama Paulus. Dalam ada ayat yang lain yang mengatakan itu. Jadi Oh, di mana itu? Di Lukas mana itu, Bang? Di mana itu, Bang? Nanti saya cek di Google aja, saya nggak hafal di Oh, ayat cek di mana. Google. Ya. Berarti Abang ilmunya dari Google ya. Lanjut. Ya, saya tahu, tetapi untuk menghafal di mana letak ayatnya itu yang saya lupa. Oke, Manusia nggak apa-apa. lupa, Ibu. Monggo. Kis 22 gimana? Potong terus tadi saya udah bingung juga. Potong janganlah dipotong-potong pada saat saya menjelaskan. Gini, jadi saya kembali lagi ya. Lukas itu adalah saksi mata. Bukan hanya saksi yang diceritakan, tetapi saksi yang melihat dan dia tulis. Penulisannya itu sesuai dengan apa yang terjadi. Kejadian di dalam pasal yang ke-9 bicara tentang bagaimana kejadian itu terjadi. Itu bicara tentang keadaan Paulus pada saat dia dipanggil. Di dalam kesaksian di dalam pasal yang ke-22, kesaksian Paulus tentang dirinya di hadapan imam besar. Sedangkan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26 itu adalah penjelasan Paulus, bukan hanya juga tentang dirinya bahwa dia saksikan, juga tentang teman-temannya. Gitu. Karena itulah kejujuran Lukas dalam menuliskan. Dia Jadi tidak si tambah, dia Paulus tidak kurangi. waktu di dalam Dia Kis saksikan 9 sesuai ya udah dengan cukup, apa yang ya udah terjadi. cukup. Gitu. Jadi di Gimana udah Kis 9 cukup? dengan Kis 22 si Paulus rupanya tidak tahu bahwa yang rebah semua ke tanah itu adalah teman-temannya juga. Nggak tahu dia ya. Dengar Ibu, di dalam Rasul 22 dan 9 itu menceritakan tentang dirinya. Sedangkan di dalam Kisah Rasul 26 itu diceritakan juga dengan teman-temannya dia ceritakan. Teman-temannya siapa yang tahu ikut atau menceritakan? tidak tahu.
teman-temannya? Paulus yang menceritakan bahwa ternyata yang rebah itu bukan hanya Paulus, tetapi dengan teman-temannya. Gitu. Oh, teman-temannya kapan mulai menyadari bahwa Paulus kapan menyadari bahwa pada teman-temannya awalnya itu kan ini ceritanya kejadian yang diceritakan, bukan oke. kejadian Nah, yang terjadi. Oke. Iya kan ya, Terus, kejadian yang sebentar. diceritakan dan kejadian Terus yang terjadi. kenapa Paulus lupa memberitahukan bahwa dia buta? Bukan dia lupa, tetapi penjelasannya sesuai dengan apa yang harus disampaikan. Pada Ya, saat penyampaian dalam itu Ki 9, ya jangan terlalu panjang Bang. Tadi saya kan tadi mendengarkan. Ki 9 dengan 22, kenapa dia kasih tahu kalau dia buta 3 hari 3 malam, baru dia bisa melihat waktu disembuhkan oleh si Ananias. Nah, kenapa di dalam Kis 26 ini nggak ada dia bilang kalau dia, ya Raja Agripa, aku mengalami kebutaan 3 hari 3 malam, dan 3 hari 3 malam juga aku tidak dapat makan dan minum. Lalu datanglah Ananias, dia mencelikan mataku dan membaptis aku. Kenapa dia tidak kasih tahu begitu? Tentang cerita pertobatan Paulus itu sudah diketahui oleh khalayak ramai, murid-murid pun. Saya bertanya kepada Raja Agripa, apakah dia tahu? Kenapa tidak? Dia sudah tahu, tetapi dia tidak menjelaskan tentang hal itu. Bukan, Raja Agripanya emang tahu kalau dia sebenarnya tahu. Dari mana dia tahu Raja Agripa ini? Kan tidak dituliskan. Saya katakan pada saat kita Terus kalau tidak dituliskan, kenapa abang menambah-nambah? Tadi abang bilang jangan menambah-nambah. Justru penyampaian dalam kitab-kitab yang lain, dalam pasal-pasal lain menyampaikan bahwa di mana tertulis dalam kitab lain bahwa Raja Agripa sudah tahu kian memang kalau si Saulus sudah bertumpah dengan si Ananias. Di mana? Tidak ada catatan. Oh, tidak ada tercatat. Terus kenapa abang menambah-nambah? Nggak boleh, bang. Yang tambah, tetapi saya katakan sesuai dengan apa yang tertulis. Yang tertulis di mana bahwa Raja Agripa sudah tahu memang. Saya tidak mengatakan Raja Agripa, tetapi yang tertulis itu banyak orang Kristen. Di dalam Kis 26 itu kesaksian terhadap Raja Agripa. Kenapa dia tidak menceritakan kepada Raja Agripa kalau dia bertemu dengan Ananias dan dia buta? Tapi abang mengatakan bahwa Raja Agripa sudah tahu kalau si Paulus sudah bertemu dengan Ananias. Itu di mana dicatat? Bang. Gimana? Di mana dicatat itu, Bang? Iya, apa yang Paulus sampaikan itu tentu seperti itu. Itulah kejujuran iman kami, Ibu. Tidak ditambah. Kejujuran iman apa kejujuran dari abang sendiri bahwa abang memang tidak tahu tapi abang menambah-nambah? Saya katakan bahwa banyak saksi, bahkan sebagian besar orang Saya bertanya jangan bukan banyak saksi, Bang. Saya bertanya, dari mana Raja Agripa tahu, Bang, beritakan? Dari mana tahu? Kan dari Kisah Rasul 22 itu di hadapan imam besar. Imam besar itu apakah Raja Agripa? Bukan, tetapi artinya kalau pembesar yang saya tanya tahu. Raja Agripanya di dalam Kis 26. Kenapa? Dia tidak kasih tahu dia tuh bertemu Ananias dan dia buta. Kan kita pakai akal. Berita tentang abang pakai akal. Ya. Nah, abang pakai akal. Nah, nanti saya larikan kepada Thomas. Loh, saya larikan ke Thomas. Si Thomas tidak akan percaya kalau dia tidak cucukan tangannya. Makanya dibilang Yesus, cucukkanlah tanganmu. Loh, saya pakai akal. Karena katanya begini, saya tidak akan percaya bahwa bedak ini harum kalau saya tidak menciumnya sendiri. Tidak mungkin dong. Saya tiba-tiba langsung percaya kalau saya tidak menciumnya. Nah, sama seperti Thomas, saya tidak akan percaya kalau saya tidak mencucukkan sendiri tangan saya ke lubang bekas paku. Kan begitu, makanya dia cucukkan. Karena dia ketika setelah cucukan dia kaget. Bahwa betul-betul itu bahwa itu adalah Yesus yang bangkit itu katanya kan. Mau bahas Paulus atau kamu bilang kan, di mana Raja Agripa tahu bahwa Ananias ini sudah bertemu kian dengan si Saulus. Gini aja, Bu, itu nggak ada catatan. Oh, nggak ada catatan. Terus dari mana abang tahu? Ya, karena kan itu dia sudah berhadapan dengan imam besar. Sudah diketahui oleh imam besar dengan Raja Agripa itu sama. Iya, tetapi mereka kan pembesar. Karena ini saya katakan tidak ada catatan. Kalau tidak ada catatan, kenapa abang tadi membuat alasannya? Kalau nggak ada catatan, ngapain abang buat pernyataan?
Saya hanya kemungkinan, pernyataan kemungkinan Oh, bisa di dalam Tapi Bible itu ada pernyataan kemungkinan. tentang hal ada atau tidak, saya tidak mengatakan itu, Bu. Oh, berarti boleh dong di dalam Bible itu kita buat suatu kemungkinan-kemungkinan. Bisa saja saya bilang begini, Bang. Bisa saja saya bilang begini. Ketika Maria Magdalena tidak mengenal Yesus, mungkin saja dong saya akan mengatakan bahwa ternyata yang disalibkan itu bukan Yesus. Iya, tapi rujukan ayatnya yang mendukung mana? Loh, kamu baca dong. Yang harus dimetongkan itu orang yang berdosa atau tidak? Ya, tapi itu melawan dengan rujukan ayat-ayat yang lain. Saya bertanya, Betul. yang harus dihukum itu orang yang menerima upah atau tidak? Gini, Bu, Ibu bertanya udah kemana-mana ini, saya udah capek. Loh, karena kamu yang bilang, itu rujukannya di mana? Udah capek. Saya kasih rujukan, kamu bilang udah capek. Iya, karena saya sudah jelaskan, Ibu nggak ngerti juga. Loh, Udah. bukan tidak ngerti. Yang paling penting Kepada 800 Raja Agripa, orang yang menyaksikan kepada Raja mengerti lah apa yang Agripa, saya katakan. kepada di Kis 26, Kis 22 dengan 9 itu sudah bertentangan, Bang. Udah ada Tidak kesalahan. ada pertentangan. Saya sudah mengatakan itu pernyataan kejadian. Bukan satu maksud sama dengan analogi membuat kue, tapi itu satu sejarah yang terjadi dan itu yang ditulis oleh Lukas yang menyaksikan. Jadi Abang udah capek nih, tidak bisa. Ya, udah, udah capek saya. Capek Ya. ngarangnya capek. Nah, Bu, justru Ibu yang mencoba mengarang, saya luruskan. Di mana Itu saya mengarang? tulisan-tulisannya Di dalam ada. Kis 26, di dalam Kis 26 memang tidak ada kok. Dia menerangkan kepada Raja Agripa dia buta. Ya, kan saya sudah jelaskan. Kenapa dia tidak terangkan? Tidak terangkan. Hmm. Karena sesuai dengan apa kebutuhan yang harus diketahui oleh yang Oh, mulia. berarti Itu kitab udah kamu hanya jelaskan sesuai seperti kebutuhan. itu. Gini, Bu, itulah kejujuran iman kami. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Tapi Abang menambah Lukas katanya menuliskan kemungkinan. sesuai dengan apa yang tertulis. Tadi Abang beritakan menambah, katanya kemungkinan. Berarti kan sudah menambah itu. Saya kan ada alasannya. Alasannya Alasannya kenapa dia bertemu dengan pembesar-pembesar. Saya Dia tidak sudah tanya ketemu diketahui dengan tentang pembesar. Yang saya tanya, kenapa dia bersaksinya itu berbeda-beda? tidak ada kesaksian yang berbeda. Saya sudah baca tadi, kami semua kesaksian itu rumah sama tetangga. tentang pertobatannya. Bang, nanti nih ya, kita baca lagi nih ya Bang. Ini ada lagi nih yang perbedaannya nih. Oke, nih ya. Kis 9 ya. Coba, Saya Bang capek, baik-baik. sudah capek ini. Saya mau istirahat dulu, saya mau kerja dulu. Dijelaskan dulu Bang, nanti. di dalam kisah Udah hampir jam 9. 10, Bu. Dengar Oh, Bang. harus masuk. Di dalam kisah 9. Sabar, nanti lain waktu lagi, Bu. Saya udah capek. Sudah panjang lebar saya jelaskan sama Ibu. Ibu nggak mau kalah, udah. Ibu yang Bukan menang tidak deh, mau saya kalah, kalah. udah. Saya mau nunjukkan lagi di Ya. dalam Kis 9 ini berbeda lagi Ibu, Bang. Ibu menang udah. Enggak, saya enggak butuh menang. Tapi saya Bang. sudah menjawab iman kami dengan Loh. dengan jujur. Saya sudah jawab dan pertanyaan-pertanyaan Ibu Nora sudah terjawabkan. Bukan, Semoga ini belum Ibu lagi Nora yang masuk tujuannya, pada Bang. jalan yang Abang dengar, betul. enggak, sedikit itulah lagi, Yesus 5 menit adalah lagi kita, jalan. Bang. 5 menit. Yesus 5 yang menit adalah aja. kebenaran. Yesus Bukan, yang 5 adalah menit aja Bang. kehidupan. 5 menit aja, 5 menit aja Bang. Cobalah cari. Saya sudah mau bukan kabur. Itu bukan, ya sebentar 5 menit. Nah, di dalam Janganlah Kis dan 9, aktifkan. Saya sudah mau di kerja dalam ini, udah Kis 9, kelar. Makasih, di dalam Bu. Kis 9, Bang. Ya, saya mau turun dulu. Udah dulu. Ini Udah, sedikit saya mau turun aja. dulu. Nanti ulang. Oke. Kan Ibu oke, Nora, oke. follow Ya, aja. ya, Saya ya. ikut Ibu Nora. Saya akan tetap. Nggak Nanti kita apa-apa. lanjut Ya, diskusi ya, ya. panjang waktunya. Tapi saya sudah telat ini. Ya, Oke. tapi saya sudah jelaskan Selamat semuanya. bekerja. Ya, Oke. kapan Ibu Nora masuk ke jalan yang benar dan kehidupan? Saya sudah Nggak usah benar, cari Bang. jalan lurus lagi, cari jalan kebenaran. Iya, kalau Ya, makasih, Bu. Abang Makasih, Bu. tidak Ya, benar. makasih. Saya mau pergi dulu. belajar Makasih, Anda ya. tidak benar itu, kontradiksi. Makasih. Udahlah, Oke. makasih. Ya. Ya, jalan yang benar. Saya sudah jalan yang benar ini, Bang. Jalan benar dan saya berharap Allah menunjukkan jalan yang lurus. Sekarang kalau bengkok-bengkok kayak Abang menyembah manusia, menjadikan seorang pembinih itu adalah Rasul. Nah, ini udah ngawur, Bang. Ya, Perdesnel. Halo, Pak. Halo, Pak. 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 Halo. 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 Pak. Nih tor. Nih tor. Pak. Hei.
Oi, Pak, dor, tembak, dor, tembak, ye, jatuh. Arifin, Ada semuanya hikmah-hikmah yang harus sampaikan. wih, Misalnya ada di mana? El, halo El, halo El, halo, woi, monitor host. Yuk, Oh, pencari. Halo pencari. Halo. Halo. Mana nih yang saya naik? Ini nih yang saya naikkan ini. Mana yang Kristen? Halo Mansor. Yudi. Halo Yudi. Aura. Aduh. Halo Mansor. Aura. Yudi. Lala. Bula. Tebla. Jeblok. Penyembah. Data. Markus. Mark, hello. Guten Morgen. Hello. Yes, no, on, now, yes, tema, dot, like. Halo. Halo. Mark. Hello. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang. Aduh. Halo Pak. Pak. Aku termasuk. Sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Pak. Oke. Maafkan saya sedang memandu. Oke. Ya, pandu wisata. Terima kasih. Turunkan saya. Oke, assalamualaikum. Kenapa lagi berita Koni? Yusuf, benar. Bang Allah. Yusuf, Yusman, halo. Aduh. Yus. Aduh. KBZ. Parasit selanjutnya. Halo. Ini yang naik ini, aduh, standby ke atau kalau memang terpencet langsung dibatalkan. Mursal. Aduh. Arfan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang, ada yang mau disampaikan? Ini saya menyampaikan gini. Jadi kemarin saya pernah masuk room Oten kan. Iya. Iya Bang. Jadi mereka tuh buat tema begini, Mbak Nora. Iya. Temanya apa katanya? Betulkah Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi dia katanya. Iya.
Jadi saya bilang begini, memang tidak ada mustahil bagi dia. Berarti dia juga bisa jadi manusia katanya. Oh, itu nggak mungkin, saya bilang. Jadi itu gimana tuh Mbak Nora? Tolong jelaskan Mbak Nora. Ya, karena Tuhan kan memiliki sifat kemahaan, Bang. Apakah mungkin ketika dia menjadi manusia dia jadi memiliki sifat kemahaan? Sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu, oleh Tuhan itu kekal itu, Bang. Nah, ketika sudah kekal, apakah mungkin jadi tidak kekal, Bang? Karena kalau dia maha pencipta, maha mengetahui, maha mendengar, apakah ketika menjadi manusia dia bisa lagi menjadi maha mendengar, maha mengetahui? Tidak. Kalau menjadi manusia dia makan, dia tidur, dia ngantuk, dia marah. Kan begitu, Bang? Iya, betul. Itu saja. Iya. Jadi kemarin itu gini ya, saya bantah. Memang saya bilang memang Tuhan dia tidak ada yang mustahil bagi dia. Tapi saya bilang mustahil kalau dia jadi manusia. Saya bilang Tidak ada yang mustahil Ya, bagi ya. Allah itu. Itu kan maksudnya, Bang. Ya. Dari Ya, segala betul. sesuatu yang bisa dia jadikan. Iya, Gitu loh, Bang. iya Dia betul. bisa mencabut nyawa manusia hari itu juga. Apakah manusia bisa mencabut nyawa manusia tanpa seizin dari Allah? Tidak bisa kan? Nah itu. Iya. Tapi dia jadi manusia kan nggak mungkin juga kan, Mbak Nora kan? Ya tidak mungkin lah, Bang. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya? Iya, iya, iya. Ya, saya pingin kemarin kalau kemarin saya pinginnya kalau ada Mbak Nora dalam komal tuh. Saya jarang, Bang, mau masuk roomnya Kristen, apalagi yang Tritunggal. Saya kalau lebih enak tuh di dalam roomnya yang masih oneness lah setidaknya, ya kan, walaupun agak kabur-kabur juga gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya, Bang Andi. Andi, ya Bang Cawe, Bang Cawe Ijo. Ya Bang Arfan ada lagi, Bang? Oh ya, itu aja Mbak Nora. Terima kasih banyak penjelasannya Mbak Nora. Iya. Ya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.